Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar yang berkaitan dengan teori permintaan. Teori permintaan nanti akan kita bahas, salah satu topiknya adalah terkait dengan hukum permintaan, kemudian faktor apa yang mempengaruhi permintaan yang kita kenal dengan fungsi permintaan, kemudian bagaimana bentuk kurva permintaan itu sendiri, serta kita juga akan melihat nanti apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan maupun pergerakan. Nanti kita lihat di mana perbedaan keduanya. Terakhir kita bahas nanti adalah terkait dengan elastisitas permintaan. Selain itu kita juga akan melihat nanti faktor-faktor yang mempengaruhi tentang elastisitas permintaan itu sendiri. Baik, kita mulai yang pertama. Hakikat dari jumlah yang diminta adalah jumlah total dari suatu komoditas yang ingin dibeli oleh rumah tangga, ya. Jadi yang ingin dibeli oleh rumah tangga. Tentu ada beberapa aspek yang kita harus perhatikan terkait dengan permintaan ini. Yang pertama, jumlah yang diminta adalah jumlah yang diinginkan pada tingkat harga komoditas tersebut atau pada tingkat harga tertentu. Sedangkan faktor lainnya kita anggap ceteris paribus, ya, atau konstan gitu ya. Ataupun termasuk faktor lain seperti harga barang lain, pendapatan, itu ceteris paribus. Jumlah tersebut bisa tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Ya, jadi sekali lagi jumlah yang diinginkan tadi, ya, yang ini bisa jadi tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Kata diinginkan, ya, artinya berada dalam batas kemampuan daya beli rumah tangga atau konsumen. Ya, rumah tangga atau konsumen. Nah, kalau kita lihat merupakan konsep law, yang merupakan sebuah konsep law, artinya jumlah yang diminta berhubungan dengan suatu dimensi waktu atau jangka waktu tertentu. Ini yang merupakan konsep law dalam permintaan. Berikutnya kita lihat apa yang menentukan jumlah yang diminta, ya. Apa yang menentukan jumlah yang diminta dari sebuah produk. Yang pertama tentu saja adalah harganya, ya. Oke. Harga komoditas tersebut. Yang kedua, tingkat pendapatan rumah tangga ataupun pendapatan konsumen. Kemudian harga komoditi lainnya, selera, distribusi pendapatan dan di antara rumah tangga maupun jumlah penduduk. Sebenarnya kalau selera ini ya kadang susah dikuantifikasi, ya. Tapi yang umum itu kita menuliskan harga itu paling tidak harus ada dalam bentuk fungsi, kita bisa tulis quantity gitu ya, fungsi dari harganya sendiri gitu, income atau pendapatan maupun harga barang lain PL gitu ya. Ini yang paling umum, ya. Populasi ya tentu saja, ya, gitu. Jadi semua yang mudah dikuantifikasi itu bisa menjadi faktor utama, tapi jargonnya adalah harganya sendiri, ya. Oke. Nah, kita lihat schedule dan kurva permintaan. Sebelum kita melihat schedule dan kurva permintaan, kita perlu tahu dulu bagaimana hukum permintaan itu sendiri. Hukum permintaan dalam beberapa definisi disebutkan suatu hipotesis dasar ekonomi yang mengatakan bahwa semakin rendah harga komoditas, dan ini semakin banyak jumlah yang diminta. Dengan kata lain atau asumsinya variabel lain dianggap ceteris paribus, ya. Jadi dengan kalimat ini kita bisa lihat slope-nya adalah negatif, ya. Slope negatif hukum permintaan. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, ini misalnya pada tingkat harga P2 kita meminta Q2. Pada saat harga turun dari P2 ke P1 kita bisa membeli Q lebih banyak lagi, ya. Jadi delta Q ini dan ini delta P ini yang sering disebut sebagai slope, ya. Kemudian yang perlu kita lihat juga bagaimana kita menggambarkan hubungan antara quantity dan price. Nah, di sini ada dua cara. Pertama kita lihat dalam bentuk kurva permintaan seperti ini.
Nah, ini kalau kita gambarkan, ini kurva permintaannya pada tingkat harga P4, ya, jumlah yang diminta itu sebanyak Q4. Pada tingkat harga P3, yaitu pada titik C diminta Q3 dan seterusnya, ya. Oke. Harga P2 maka diminta Q2 dan seterusnya. Yang kedua, dengan cara menggambarkan schedule permintaan. Schedule permintaan sebenarnya hanya menggambarkan juga nilai dan jumlah. Contoh misalnya pada titik A seperti ini, ya. Titik A itu pada harga P1 dengan yang diminta kuantitinya Q1. Ya, nanti tinggal diganti angka aja, ya. Misalnya di sini 4, ini E2, ini 4, ini 6, ini 8 misalnya kan, contoh aja gitu. Berarti katakan misalnya di sini 10, ya, ini misalnya 7, ya berapa aja lah, yang pasti semakin dekat dengan titik 0 origin di sini berarti dia lebih kecil, ya. Nah, jadi kalau dengan kasus ini bisa kita gambarkan pada titik A itu harganya berapa, 2, kuantitinya berapa, 10 gitu, ya. Kemudian pada titik B pada tingkat harga P2, ya, sebesar berapa itu, 4, sedangkan Q-nya adalah 7. Pada titik C harganya berapa, 6, ya, dan Q-nya adalah 5 dan seterusnya. Ini dia cara menggambarkan, dua cara menggambarkan hubungan antara kuantiti dan harga, yaitu kurva permintaan dan schedule permintaan. Nah, kita lihat pergeseran atau pergerakan kurva permintaan. Ya, jadi sebenarnya memahaminya sangat mudah dalam matematik, ya. Kalau kita lihat pergerakan itu adalah pada titik, katakan ini titik A, ya, itu bergerak di sepanjang kurvanya ke sini. Ini titik B misalnya. Nah, ini disebut pergerakan. Pergerakan ini hanya terjadi apabila dan hanya jika harganya berubah. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk matematik seperti ini dia. Jadi yang ini. Nah, ini batas, ya. Yang warna hitam ini batas. Jadi yang sebelah kanan semua ini menyebabkan kurva itu menjadi shifter. Shifter, ya. Shifter itu bergeser, sedangkan ini mover. Nah, istilahnya gitu, ya. Mover itu bergerak di sepanjang kurvanya, ya. Jadi dari contoh kasus tadi, dari titik A ke titik B itu dia pergerakan di sepanjang kurva, ya. Contoh misalnya pada saat harga P1 maka jumlah yang diminta sebanyak Q1. Ketika harga naik dari P1 ke P2 maka jumlah yang diminta lebih kecil, yaitu sebanyak Q2 gitu, ya. Oke. Ini yang menyebabkan pergerakan. Jadi pergerakan itu hanya disebabkan karena harganya sendiri. Nah, itu perlu diingat. Sedangkan selain dari harganya sendiri yang ada di sebelah kanan tanda ini, sebelah kanan ini semua ini, ya, itu menyebabkan kurvanya bergeser. Ya, tergantung. Misalnya tadi income-nya 10. Nah, sekarang income-nya menjadi 15. Berarti harapannya itu adalah kurvanya kan bergeser ke kanan, ya, begini. Nah, ini kalau pendapatannya turun berarti kurvanya bergeser ke kiri gitu, ya. Jadi ini bisa menyebabkan pergeseran. Jadi pergeseran itu terjadi apabila dan hanya jika variabel yang ada di sebelah kanan yang ini, ya, itu berubah. Tentu kalau dia berubah lebih baik, ya beda juga kalau misalnya distribusi pendapatan naik gitu, ya. Nah, artinya kemampuan daya beli masyarakat semakin meningkat, maka kurvanya juga bergeser ke kanan. Beda kalau dia turun, ya berarti kurvanya bergeser ke kiri gitu, ya. Jadi saya pikir jelas, ya, mana yang disebut sebagai pergerakan, mana yang kita sebut sebagai pergeseran kurva permintaan. Oke. Nah, kembali kita lihat ini ada income, ya. Income itu pendapatannya ini. Oke. Nah, pada saat pendapatan naik, nah ini, pada saat income naik dan Q naik, maka disebut barang itu barang normal. Nah, artinya pada saat pendapatan meningkat, maka kita buat permintaan naik akan
itu disebut sebagai barang normal, barang itu. Satu sisi ketika pendapatan kita naik, ya, income naik, maka pendapatan kita naik, tetapi di satu sisi permintaan terhadap barang itu turun. Nah, itu disebut barang inferior. Jelas ya? Jadi kalau pendapatan kita naik, permintaan terhadap barang itu naik, maka disebut barang inferior. Sedangkan kalau Sedangkan kalau income naik, permintaan terhadap barang itu turun, itu disebut barang inferior. Nah, kalau harga barang lain yang ini, oke, ini mungkin saya ganti warnanya ya, biar nanti nggak tertimbang tindih, warna biru aja. Nah, sedangkan harga barang lain disimbol dengan PL, ya, harga barang lain PL. Pada saat harga barang lain naik, permintaan terhadap komoditi itu adalah naik, maka barangnya disebut barang. Hubungan barang itu adalah substitusi atau saling menggantikan. Ya, contoh misalnya harga teh naik, ini contoh ya, harga teh naik, permintaan terhadap kopi, ini contoh aja ya, kopi naik. Nah, berarti dia saling menggantikan gitu ya. Sedangkan ketika harga barang lain naik, permintaan terhadap komoditas itu adalah turun, maka ini disebut barangnya komplemen, saling melengkapi. Ketika harga barang lain naik, ya, harga barang lain naik, misalnya P lain naik, maka tentu kita ilustrasikan QL harusnya, QL ini kan produk L maksudnya ya, harusnya kan turun. Nah, kita lihat QX di sini. Kalau QX-nya itu turun, berarti barang ini saling melengkapi. Tapi kalau QX-nya adalah naik, maka lihat panahnya ini sama ini berlawanan, berarti barangnya itu adalah substitusi gitu ya. Jadi acuannya bisa dilihat seperti itu. Jadi intinya ketika tandanya positif maka barang itu substitusi, tapi ketika tandanya negatif maka barang itu adalah saling melengkapi atau komplemen. Oke. Selera juga menyebabkan akan terjadinya pergeseran kurva permintaan ke kanan. Kalau seleranya semakin tinggi lah gitu ya. Kalau semakin rendah ya tentu bergeser ke kiri. Distribusi pendapatan juga sama. Kalau dia income kita semakin meningkat ataupun populasi naik, ya sama, dia akan menggeser ke kanan kurva permintaan, sedangkan kalau turun maka keduanya akan menggeser ke kiri. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Kita lihat elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan sering disingkat orang elastisitas permintaan, tapi sebenarnya dalam bahasa sesungguhnya harus kita sebutkan elastisitas harga terhadap permintaan. Jadi sering disingkat dengan elastisitas permintaan. Ya. Itu didefinisikan sebagai respon perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga dalam satuan persen. Nah, dalam bahasa ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat itu persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Ya, jadi kalau dalam ininya kita tulis seperti ini ya, dan dalam bahasa perkalian kita buat seperti ini. Oke. Nah, nilai elastisitas itu tentu karena dia di sini slope-nya negatif ya, maka elastisitas permintaan pasti bertanda negatif. Ya, bisa negatif 1 bisa. Jadi intinya nilai negatifnya itu ditandai dengan perubahan ini delta Q dan delta P. Jadi slope-nya nih negatif. Ini dengan asumsi kita buat quantity itu hanya fungsi dari harga ya. Nah, karena dia bersifat negatif, maka di sini kita buat lebih besar dari 1 absolut, maka dia elastis. Sedangkan elastisitas permintaannya sama dengan 1 unitary elastis, sedangkan elastisitasnya itu lebih kecil dari 1, itu disebut inelastis. Di sini sekali lagi tandanya adalah absolut ya, absolut. Oke. Jadi dalam bahasa matematik dalam bentuk derivatif bisa kita buat seperti ini. Ya.
Berarti kalau misalnya fungsinya tentukan Q sama dengan katakan misalnya 2 min setengah P gitu ya. Nah ini kan berarti slope-nya itu adalah minus setengah ya. Kita bisa tulis dq dp gitu, itu sama dengan minus setengah gitu ya, dan seterusnya. Tentu untuk mendapat elastisitasnya kita harus mengetahui nanti berapa P dibagi dengan Q. Nah, baru kita ketemu elastisitas permintaan. Oke, kita lihat contoh kasus berikut ini. Kita asumsikan di mana Qx fungsi dari harganya sendiri, income, dan harga barang lain. Jadi ada 3 ya faktor yang mempengaruhi Qx dalam kasus ini ya, yaitu harganya sendiri, pendapatan, maupun harga barang lain. Oke, kita buat di sini asumsikan misalnya ini permintaan HP Xeon ukuran 16 inci. Kita lihat fungsi permintaannya seperti ini, fungsi secara persamaannya ya. Nah, kita lihat Qx itu kuantiti permintaan HP, Px itu harga HP Xeon, PL itu harga barang merek lain atau HP merek lain, dan I itu adalah pendapatan konsumen. Kita ketahui pada saat asumsikan kita ketahui pada tahun 2020 harga rata-rata HP Xeon itu 2 juta. Nah ini, sedangkan harga HP merek lain itu 1,2 juta dan rata-rata pendapatan konsumen 10 juta. Yang ditanya ada 6, ya, fungsi permintaan HP Xeon. Nah kalau fungsi permintaan itu mudah kita hitung ya, tinggal kita substitusikan aja semua harga yang diketahui. Contoh ini income ya, ini harga barang lain. Kita substitusikan dapatnya 5 dan 6, berarti nilainya jadi 11 kurang 4, 7. Berarti kita tulis fungsi permintaan HP Xeon seperti ini. Oke. Kemudian dia tanya lagi kuantitas HP Xeon, permintaan Xeon berapa. Ya, tinggal kita substitusikan. Nih yang kedua ya pertanyaannya, tentukan kuantitas HP Xeon. Nah substitusikan harganya yang 2 juta, kita dapat seperti ini, maka kuantitinya adalah 2000 ya. Nah satunya tadi 1000 unit. Nah ini. Oke. Gambarkan kerupa fungsi permintaan. Berarti di situ kita berandai-andai. Ya, pada saat Qx sama dengan 0, nah di sini ini 0, berarti Px-nya berapa? 2,8. Berarti kita tulis satu titik sini, Px 28. Nah, ini dia. Oke. Pada saat Px sama dengan 0, maka Q-nya menjadi 7. Nah, kita tulis Q-nya 7 di sini. Nah, kita tarik garis lurus. Ya, seperti warna garis merah ini. Kemudian kita gambarkan kerupa yang 2 tadi nih. Nah, kita lihat pada saat permintaannya harganya 2. Oke, maka jumlah yang diminta adalah harga 2 juta misalnya ya, yang diminta adalah 2000. Nah ini yang ini tadi ya, sama harganya ini 2 juta. Kemudian pada saat harganya 1 juta misalnya, maka ya turun ya, jumlah HP Xeon yang diminta lebih banyak menjadi 1,45. Dari mana? Ya tinggal kita substitusikan aja. Kalau di sini sama dengan 7 kurang 2,5 kali 1 gitu ya, berarti ini 2,5, berarti sisanya 4,5 gitu. Oke, dan seterusnya. Oke, sampai sini saya pikir clear ya bagaimana kita menentukan menggambarkan kerupa fungsi permintaan tersebut. Bagaimana hubungan antara produk HP Xeon dengan merek lain? Nah, kita lihat tandanya nih. Nah, kita melihat tandanya yang ini PL. Oke, saya ganti warnanya biar lebih. PL. Pada saat harga barang lain naik, maka tandanya ini positifnya. Di sini kan positif nih. Berarti barang itu bersubstitusi. Logikanya gini. Kita lihat PL naik, secara logik hukum permintaan maka QL. QL itu barang lain tadi ya, akan turun kan? Nah, di satu sisi di sini naik nih. QX-nya naik. QX-nya naik begini. Berarti kalau kita lihat panahnya saling berlawanan. Berarti dia saling menggantikan. Ini yang kita sebut sebagai substitusi. Oke. Jadi pada saat harga PL naik gitu ya, harga barangnya lain naik, maka permintaan terhadap QX atau HP Xeon akan naik. Itu saling menggantikan. Oke? Substitusi. Nah, kemudian berarti barang yang kasus kita ini, apakah produk tersebut barang normal atau period? Tadi pertama hubungan dulu ya.
hubungan antara produk Xeon dengan merek lain. Oke, berarti di sini hubungannya adalah substitusi. Kenapa substitusi? Secara langsung bisa kita lihat tandanya positif, ya. Oke. Kemudian apakah produk tersebut barang normal atau inferior? Nah, kita lihat barang normal atau inferior, kita lihat dari mana? Income, ya. Lihat income ini. Oke. Tandanya positif. Artinya ketika pendapatan naik satu satuan, maka permintaan terhadap QX akan naik sebesar 0,5. Ini menunjukkan barangnya barang normal karena tandanya positif. Tentukan elastisitas permintaan di sini. Elastisitas permintaan kita lihat di lembar berikutnya. Elastisitas permintaan, nah ini ya. Oke. Nah, tadi udah dijawab ya, hubungan antara produk Xeon dan merek lain adalah substitusi, sedangkan produknya itu normal atau inferior itu barang normal. Barang normal ini kita tahu income, sedangkan ini diketahui dari harga barang lain, PL ya. Elastisitas permintaan berarti kita turunkan ini, ya. Berarti di sini kalau kita tulis DQ, DQX, DPX, ya, PX per QX, oke. Elastisitas permintaan. Berarti DQ turunan pertama Q terhadap P ya, seperti ini, itu kita peroleh yang ini kan, ya, 2,5 dikali dengan PX. PX-nya tadi berapa? 2, QX-nya juga 2. Berarti di situ nilainya 5/2. Ingat di sini karena tanda negatif ya. Oke. Negatif berarti nilainya 2,5 negatif. Ini dia. Ini menunjukkan bahwasanya produk ini adalah elastis. Lebih besar dari 1. Ini kan negatif, Pak, ya kan absolut tadi ya. Jadi di sini adalah elastis. Oke. Oke, yang terakhir kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Pertama, daya substitusi komoditi tersebut. Nah, ini yang pertama, ini saya ganti warnanya. Oke, yang pertama kita lihat daya substitusi komoditi tersebut. Komoditas yang mampu bersubstitusi seperti daging, ya, mentega, memiliki elastisitas permintaan yang tinggi. Sedangkan komoditi yang tidak atau kurang mampu bersubstitusi seperti garam memiliki elastisitas yang rendah. Jadi kalau dia semakin mampu bersubstitusi, maka elastisitasnya lebih tinggi dibanding dengan yang kurang bersubstitusi. Yang kedua, kegunaan dari komoditi tersebut. Komoditas yang mempunyai banyak kegunaan itu memiliki elastisitas permintaan yang lebih tinggi kalau banyak kegunaan. Kalau dia kegunaannya lebih rendah, berarti elastisitasnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan konsumen akan komoditas tersebut. Komoditi-komoditi bahan pokok seperti beras umumnya adalah inelastis. Sedangkan komoditi barang mewah seperti mobil itu adalah elastis, ya. Jadi kalau kita lihat produk-produk pertanian umumnya lah ya, jadi seperti beras gitu ya, itu sifatnya inelastis. Besarnya bagian pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli komoditi tersebut. Artinya apa? Ketika dibandingkan dua barang A dan B gitu, kalau ini lebih mahal harganya, ya maka barang A ini lebih elastis dibanding dengan B. Artinya bagian pendapatan konsumen yang dikeluarkan porsinya lebih besar untuk si A, sehingga di situ dari sisi elastisitas dia elastisitasnya lebih tinggi dibanding dengan produk B. Oke, mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.